Sahabat Bilal itu punya keistimewaan, apapun yang didengar itu dihafal, tidak bisa hilang. Dan bahkan apa yang difikirkan oleh orang, apa yang difikirkan oleh Nabi, sahabat Bilal bisa mengungkapkan. Bahkan sahabat Bilal itu menjadi hafal terhadap apapun yang disampaikan oleh Nabi, baik hadis maupun Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Yai Mim Official, selamat berjumpa kembali dengan saya Yai Mim, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu melimpahkan rahmat, taufik, kemudahan, kesehatan lahir dan batin pada kita semuanya. Baiklah, pada kesempatan pagi ini saya ingin melanjutkan terhadap penjelasan tentang peran sahabat Bilal yang hubungannya dengan kemampuan beliau dalam berwirasah dan dirasah, yang kemudian dicontoh perilaku Bilal ini oleh Al-Imam Asy-Syafi'i atau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang sangat terkenal, salah satu imam madhab yang sangat terkenal di seluruh dunia ini, khususnya Indonesia. Bahwa sahabat Bilal itu dengan hadisnya yang sangat terkenal, yaitu beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul alaikum biqiyamil laili fa innahu ta'bus salihina qablakum. Hendaknya kamu jaga qiyamul lail. Artinya apa? Jangan sampai bangunmu itu kedahuluan oleh fajar atau subuh. Kenapa? Karena ia merupakan da'bus sholihin qablakum. Menjaga kecerdasan intuitif atau wirasah para solihun, para ambiya, para mursaluna qablakum, orang-orang sebelum kamu itu dengan qiyamul lail ini. Dan kita tahu bahwa sahabat Bilal ini adalah satu-satunya muadzin Rasulullah khusus untuk qiyamul lail. Inilah yang disampaikan oleh Bilal, ya toh. Sehingga Bilal itu mendapatkan makom atau kedudukan yang tinggi di sisi Nabi. Ada dua sahabat yang mendapatkan makom yang istimewa di sisi Nabi di samping 4 sahabat yang mulia itu, yaitu Bilal bin Rabah, dan yang kedua adalah Abdullah ibnu Maktum. Kenapa? Dia itu muadzin Rasulullah dua-duanya ini. Bilal khusus untuk tahajud, Abdullah ibnu Maktum khusus untuk subuh atau fajar. Bahkan ketika Nabi melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah yang disebut dengan Haji Wada. Kenapa? Karena tahun 12 Hijriah setelah haji tahun ke-10 itu Nabi wafat. Itu yang ditugasi nuntun, ya, bahasa menghalau onta Nabi Al-Qaswa adalah Bilal. Bilal di sebelah kanan, Abdullah ibnu Maktum di sebelah kiri. Oleh karena Abdullah ibnu Maktum ini buta, maka didampingi oleh Usamah bin Zaid. Ya, oleh Usamah bin Zaid. Jadi ada 3 orang sebenarnya, yaitu Bilal, kemudian Abdullah ibnu Maktum dan Usamah. Tidak tergantikan, 2 orang inilah yang menuntun onta Nabi, menghalau onta Nabi dari Madinah sampai dengan selesai melakukan ibadah haji. Maka di
Arab ya, misalnya di negara-negara Arab, di Saudi, juga di Mesir misalnya, nah, atau negara-negara yang mendeklar diri sebagai negara Arab itu pagi itu ada 2 adzan. Artinya separuh malam ke berikutnya itu ada 2 adzan. Ada adzan tahajud atau ada adzan qiyamul lail dan adzan fajar atau adzan menandai datangnya sholat subuh. Khusus untuk adzan tahajud, petugasnya adalah Bilal. Sedangkan adzan untuk fajar atau subuh, petugasnya adalah Ibnu Maktum atau Abdullah Ibnu Maktum. Kedua sahabat ini istimewa di hadapan Nabi. Kenapa istimewa? Ini luar biasa, banyak cerita tentang Bilal dan juga tentang Abdullah Ibnu Maktum. Antara lain saya sebutkan Abdullah Ibnu Maktum ini salah satu sahabat Nabi yang buta. Ya. Lalu satu ketika beliau ingin mendapatkan rukhsah atau semacam keringanan dari Nabi karena tempat beliau yang agak jauh dengan tempat tinggal Nabi. Lalu minta izin kepada Nabi agar supaya bisa sholat subuh itu di rumah, tidak ikut jamaah di masjid bersama Nabi. Lalu Nabi bertanya, di mana rumahmu? Sebelah sana ya Rasul, agak jauh memang. Kenapa kamu minta keringanan untuk tidak ikut sholat jamaah subuh? Saya buta ya Rasul. Kalau itu alasanmu, maka carilah pelepah korma, sambung satu persatu dari masjid ini, tempat aku sholat, sampai rumahmu. Kamu datang sebelum subuh ke sini dan tugasmu adalah muadzin subuh. Jadi betapa pentingnya azan subuh ini. Maka ada satu riwayat mengatakan, kulu washrabu hatta tasma'u adzana Abdullah Ibnu Maktum. Makanlah dan minumlah sampai kamu mendengar azan Abdullah Ibnu Maktum. Artinya apa? Ini menjadi dasar kita berpuasa itu. Memang beda azannya sahabat Bilal bin Rabah dengan Abdullah Ibnu Maktum berbeda. Kalau azannya Abdullah Ibnu Maktum ada taswidnya. Apa maksudnya? Ada as-sholatu khairum minan naum. Sedangkan sahabat Bilal tidak ada. Maka kalau bapak-bapak pergi haji misalnya, itu kan terkadang ada azan. Terus banyak yang salah paham, dikiranya sudah datang subuh terus sholat. Nah, dititeni ya, kalau ada as-sholatu khairum minan naum, nah, itu dititeni, berarti masuk subuh. Kalau tidak ada itu, berarti azan untuk qiyamul lail. Nah, saya kembali kepada Bilal bin Rabah. Kenapa sahabat ini, Bilal bin Rabah ini begitu, Ibu Sutiaji? Kenapa ini mendapatkan satu sahabat Bilal itu punya keistimewaan, apapun yang didengar itu dihafal, tidak bisa hilang. Dan bahkan apa yang difikirkan oleh orang, apa yang difikirkan oleh Nabi, sahabat Bilal bisa mengungkap. Bahkan sahabat Bilal itu menjadi hafal terhadap apapun yang disampaikan oleh Nabi, baik hadis maupun Quran. Dan bahkan dia bisa membedakan ini Quran, ini hadis. Dan salah satu sahabat yang hafalannya luar biasa terhadap apa yang dikeluarkan oleh Nabi dan bahkan juga belum dikeluarkan, itu adalah Bilal. Artinya apa? Sebelum datang wahyu, Bilal itu pernah menyampaikan itu. Contoh misalnya, itu alam yaknil ladzina amanu an tasha'a qulubuhum li dzikrillah dan seterusnya dalam surat Al-Hadid. Alam yaknil lil ladzina amanu an tasha'a qulubuhum li dzikrillah dan seterusnya itu sahabat Bilal itu pernah menyampaikan itu. Padahal wahyu itu belum turun, belum disampaikan oleh Nabi. Dan itu, ya Rasul, bukankah aku pernah membaca itu?